Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Filsa dari kelas 1A tingkat 1 Program Studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selamat menyaksikan. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Menelaah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila berarti mengetahui hak dan kewajiban asasi dari manusia itu sendiri lewat pengalaman Pancasila yang harmonis. Harmonis dapat berarti terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seseorang mendapatkan haknya namun tidak lupa juga melakukan kewajibannya. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Agar lebih memahami maksud dari konsep hak dan kewajiban asasi manusia ini, ada 3 ilustrasi. Yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti, maka akan dikenakan tindakan hukum. Yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari penjajah tersebut. Dan ilustrasi yang ketiga, tidak ada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Nah, dari ilustrasi tersebut, pada dasarnya, pada diri manusia selalu melekat 3 hal utama, yakni kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal itu adalah sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Ada makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat. Perihal makna hak asasi manusia ini juga dimaknai dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya, menurut Jan Matterson, seorang anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, mengartikan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya, makna kewajiban asasi manusia. Selain memiliki hak dasar, manusia juga memiliki kewajiban mendasar yang harus dilakukan. Sederhananya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Perihal kewajiban asasi manusia, ini disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Hak dan kewajiban asasi merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan telah memenuhi kewajiban yang ia miliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah ia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu, bagaimana Pancasila memayungi pokok masalah mengenai hak dan kewajiban asasi manusia ini? Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia yaitu bersifat universal. Namun, karakteristik penegakan HAM berbeda-beda antara negara dengan negara satu yang negara lainnya. Ideologi kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan HAM di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam proses penegakan HAM berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua?
Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan nilai dasar Pancasila, yaitu kelima silanya, dapat dijabarkan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak ke setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai instrumental, maksudnya penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah. Nilai praksis. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. HAM dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM tersebut. Di antaranya yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran akan HAM, dan sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, upaya penegakan HAM. Karena pelanggaran HAM yang kerap terjadi, berbagai penegakan HAM dari berbagai pihak pun juga terus dilakukan. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran HAM meliputi penegakan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang terus dilakukan oleh pemerintah. Terus meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, dan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Bagaimana caranya agar kita dapat membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam menegakkan HAM. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya kita
Sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Nah, itulah materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata ataupun salah tentang penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.